Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Ramadan dengan NIM A321240446 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah tata hukum Indonesia. Baik, saya akan mulai dari pengertian sejarah terlebih dahulu. Jadi, sejarah adalah proses hidup dan berkembang suatu bangsa, yaitu suatu kesinambungan antara masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Selanjutnya, sejarah hukum Indonesia. Yang pertama, sebelum Belanda datang ke Indonesia. Sejarah hukum Indonesia dalam arti seluasnya bermula dari bermukimnya suatu masyarakat di tanah air Indonesia. Artinya adalah saat dimana kita mengenal dan memulai sejarah Indonesia sesuai dengan sejarah perkembangan bangsa Indonesia yang diwarnai pengaruh agama, penjajahan, kemerdekaan, serta perkembangan pasca kemerdekaan. Yang kedua yaitu masa Belanda di Indonesia. Masa ini diawali dengan datangnya pedagang-pedagang Belanda yang kemudian mendirikan VOC yang semula bertujuan untuk menghindari persaingan di antara mereka. Mereka tunduk pada hukum mereka sendiri dan hukum adat setempat tidak berlaku pada mereka. Ketika bangsa Belanda datang ke Indonesia, mereka melihat bahwa Indonesia telah ada suatu tatanan hukum yang ajak. Namun demikian, mereka tidak serta-merta menundukkan diri terhadap tata hukum yang berlaku. Tatanan hukum yang ada di Indonesia itu yang kemudian disebut sebagai hukum adat. Jadi, dengan datangnya orang Belanda di Indonesia, maka ada dualisme hukum, yaitu hukum adat dan hukum Belanda. Yang ketiga, ada masa penjajahan Jepang. Pada masa ini tidak banyak perubahan hukum di Indonesia. Yang perlu diingat yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 tentang berlakunya kembali semua peraturan Hindia Belanda yang tidak bertentangan dengan kekuasaan militer Jepang. Yang terakhir adalah keadaan setelah Indonesia merdeka. Di dalam ini ada beberapa sumber tatanan hukum Indonesia. Yang pertama adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa sampai disusun oleh kemerdekaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Yang kedua yaitu Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang kini menjadi Pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat. Yang terakhir adalah hukum adat. Dalam kesatuan hukum dengan adanya konsep wawasan Nusantara dan didasari oleh pembukaan Undang-Undang Dasar yang salah satu pokok pikiran di dalamnya yaitu negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.